Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai perjalanan, ya, mudah-mudahan lancar dan semuanya baik-baik saja ya. Ini sekitar jam 6. Jadi saat ini kita ke Malaysia dulu sebelum nanti malam kita langsung ke Turki ya. Nanti jenggot sudah putih. Jadi sekarang lagi proses persiapan untuk take off. Jadi semua yang membawa barang-barang mesti diletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi semoga perjalanan kita ini lancar sampai tujuan dengan baik. Dan selamat berbahagia, happy. Ada masalah hilangkan, oke? Ya. Alhamdulillah kami sudah sampai di Malaysia. Ini pertama kali sampai di Malaysia. Sekarang lagi istirahat. Nanti malam kita mau berangkat ke Istanbul. Kita masih di bandara nih. Nanti kita akan pindah bandara internasional di Terminal 1. Dan ini kita lagi makan. Tapi di Malaysia masih biasa ya makan nasi. Tapi nanti di Turki juga ini kita makan, oke? Saat ini kita sampai di Airport Internasional Malaysia, Kuala Lumpur. Kita sekarang mau masuk untuk check-in ke Turki. Ini tulisannya terbalik guys. Saat ini kita sedang jalannya menuju imigrasi untuk ngecekkan data diri, paspor, bahwa kita ini memang layak untuk diterbangkan. Akhirnya kami ini karena pesawatnya rusak ditunda keberangkatannya guys. Jadi kita harus istirahat dulu di Malaysia 1 hari dan ya dikasih penginapan.
Please welcome to Malaysia. Udah capek kan? Ma, ganti taruh aja ma. Ma, udah aja apa bawa? Udah ma jalan aja. Iya. Udah habis akad sama orang apa tuh? Udah habis akad sama orang Etihad tuh. Oh, jadi nggak bisa kayak sendiri? Bisa pakai file masing-masing, ulang sama dia? Iya. Jadi abang cari taksi masing-masing? Enggak, besok pagi sarapan, habis makan siang, jam 1 dijemput. Oh, lain siap video. Ini rasanya, Ya, pagi ini kita sarapan ya di Volcano di apartemen. Inilah ya efek dari kita di cancel keberangkatan, jadi dikasih penginapan. Ini dia minuman kita. Berapaan pagi? Pagi. Ini kencang, bojong apa? Iya, dan balik. Tengah hari. Mami. Tidak boleh. Jadi cepat aja nih. Yupi nih. Kesukaan dia. Warnanya. Udah? Bentar ini. Sampai mereka buat apa nanti? Ada bus stop. Ini aslinya. Nah, kita sudah siap sarapan. Sekarang kita kembali ke kamar ya. Oke. Waduh, macam bawang kan yang punya. Punya tanjakan sih.
Pagi ini kita sudah sampai di Abu Dhabi ya. Jadi, sebentar lagi kita akan terbang ke Istanbul. Akhirnya kita tiba di Bandara Turki. Kita sudah sampai Istanbul. Ini kesibukan. Nah, ada yang datang, ada yang berangkat. Luar biasa. Kita mau menuju cek paspor. Paspor kontrol. Hari. Oke. Keluar dulu beli air ya di minimarket. Ayo kita belanja dulu dalam. Kemudian kita nyantai dulu di tamannya Masjid Biru ya, atau Blue Mosque, untuk melihat pemandangan yang luar biasa. Ini memang cukup unik dan cukup mengagumkan. Nah, saat ini masuk Hagia Sophia itu bayar 1.000 lira atau 500.000. Maka untuk gratis kita pagi-pagi berangkat ke Hagia Sophia sholat subuh, sehingga bisa melihat
pemandangan yang ada di dalam Hagia Sophia. Subuhnya cukup syahdu ya, karena memang ini masjid hasil dari penaklukan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Cukup gagah masjidnya. Dan inilah penampakan yang ada di dalam Hagia Sophia. Jadi berbagai negara yang sholat di sini, karena memang sebagian ada dari negeri yang lain ya, Rusia, ada juga India, Indonesia, Malaysia pun ada, dan kita berjumpa beberapa warga Indonesia. Muhammad sallallahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Alhamdulillah kita sudah selesai sholat. Kita diberi waktu sampai jam 8 pagi di sini, karena sholat subuh di sini itu jam setengah 6 ya. Terus karena banyak zikir, selawat, selesai sholat di sini itu sekitar jam 7.15. Assalamualaikum. Hari ini suasana pagi ya. Jadi siap sholat subuh, siap zikir-zikir pagi. Alhamdulillah cukup ramai jemaah pagi hari ini. Kita dapat sholat tepat waktu dan juga mengikuti amalan zikir pagi dipimpin oleh imam. Dan tadi juga dapat salaman dengan imamnya. Jadi kalau saat ini sebenarnya untuk masuk Masjid Hagia Sophia ini kita harus bayar. Ini cara yang mudah untuk bisa masuk. Jadi cari penginapan dekat Hagia Sophia, kemudian subuh-subuh kita berangkat dari penginapan itu ke masjid atau Hagia Sophia ini. Insya Allah tidak ada bayar, dan polisi sudah maklum karena kita mau sholat berjemaah. Ya, Alhamdulillah kami melakukan itu. Saat ini kita tidak perlu bayar masuk masjid ini, tapi cukup dengan ibadah sholat saja, maka kita bisa masuk masjid ini. Ya, lihat suasananya ramai. Ini ya kamu lah, banyak orang Turki sih. Ya, oke. Nah, di Hagia Sophia ini ada beberapa bagian. Misalnya ini yang di atas. Ini biasanya kalau pemerintah yang datang, pejabat di sini mereka sholat. Kenapa mereka sholat di sini? Ini mengambil pelajaran dari kisahnya Umar bin Khattab yang ketika dalam sholat berjemaah dia dibunuh. Maka mereka untuk menjaga pemimpin, maka dibuatlah tempat ini. Itu tidak jauh dari tempat imam sholat ya. Kondisi bangunannya masih banyak yang asli ya. Bahkan itu ada gambar yang harusnya Bunda Maria itu ditutupi pakai kain putih. Karena memang
Ya, banyak sekali atribut-atribut dari Bizantium dulu, masa Konstantinus yang menguasai wilayah ini, membuat, karena ini aslinya kan gereja ya, membuat atribut-atribut agama Katolik lah. Jadi makanya termasuk juga Kristen Ortodok. Jadi banyak sekali atribut-atribut yang mereka buat yang belum bisa dibuang. Tapi luar biasanya kan yang perlu kita ketahui bahwa masjid ini atau Hagia Sophia ini sudah dikuasai Islam dan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan saat ini kita hanya menikmati hasil perebutan dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Maka kalau ketika kita kesini kita harus sadar bahwa kita punya PR ya. Apa PR yang mau kita laksanakan? Bahwa kita harus berupaya untuk menaklukkan kota Roma ya. Kalau Konstantinopel sudah, ini buktinya lokasinya kita bisa nikmati, kita bisa ibadah di sini, kita bisa silaturahmi berjumpa dari berbagai negara, umat Islam yang merasa senang sampai ke sini karena hasil jerih payah dari Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih. Maka selanjutnya kita harus menaklukkan kota Roma. Dan bagaimana caranya? Kita ikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Kita harus taat dulu pada Allah, kita berakidah Islamiyah, karena kalau tidak dengan akidah tidak akan mungkin punya jiwa untuk menaklukkan. Begitu juga melakukan dakwah responsif terhadap semua kejadian yang dialami umat Islam, sehingga memberikan opini-opini yang bagus di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh umat yang tadi tidak mengerti kondisi kaum muslimin, ketika kita memberikan informasi itu jadi mengerti. Nah, saat ini kita bersyukur kepada Allah bisa menikmati tempat yang ditaklukkan Muhammad Al-Fatih ini, dan sembari daripada itu kita juga harus menyiapkan diri untuk menjadi pasukan berikutnya menaklukkan kota Roma ya. Namun ingat, semangat juang itu tak boleh luntur, karena Abu Ayyub Al-Ansari itu juga punya semangat tinggi untuk menaklukkan Konstantinopel yang walaupun akhirnya sebelum takluk dia sudah dipanggil oleh Allah SWT. Namun tercatat dalam sejarah bahwa dia punya semangat untuk menaklukkan Konstantinopel ini. Nah, alhamdulillah walaupun mungkin tidak dengan tangannya, tetapi niatnya itu sampai di hadapan Allah. Nah, siang ini kita juga akan pergi ya untuk ziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari untuk memunculkan naluri semangat kita untuk bisa terus berjuang menegakkan kembali aturan Islam, menegakkan kembali daulah Islam, khilafah Islamiyah, yang mana dulu saat ini kita berada itu dulunya adalah ibu kotanya daulah Islamiyah. Maka harus kita kembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lihat, kami mau ziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansari. Ini hujan guys. Kita lagi gendong anak orang Turki guys. Ini dia. Tengok. Ngomong-ngomong. Apa bahasa Turkinya ngomong? Konus. Ya. Oh. Ya. Tengok ini. Tunggu. Tapi saya sebelah kiri ya, dan sebelah kanan. Pas nantinya udah. Tengok lah.
Kita mendaki dari bawah sana guys. Inilah dulu Muhammad Al-Fatih mendorong kapal, membawa kapal. Bayi laki-laki, bayan perempuan. Cukup tinggi ya. Ini yang didorong Muhammad Al-Fatih. Dan Galata ya, Galata Tower yang jadi lambang sejarah bahwa dari sinilah titik Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel. Nah, dan ini Strait Bosporus, tempat Muhammad Al-Fatih menyeberangkan kapalnya dan menaikkannya ke Bukit Galata. Map. Nah, oke. Ini gym. Nah, sekarang kita naik kapal guys, maghrib. Nanti sholat jamak ya. Cukup dingin di sini. Tengok muka kami ini, pucat. Ini Strait Bosporus, tempat kapal Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Sekarang kita belayar di atasnya, Çok Güzel, mantap sekali ya. Semoga masyarakat Turki kembali menegakkan khilafah. Pagi ini kita menuju Masjid Biru ya, atau Blue Mosque. Kita salat subuh di sini
karena kemarin sudah sholat subuh di Hagia Sophia. Ba, apa videonya apa? Euro. Adi. No. Jalan bersama maksudnya, Boy. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan salat subuh di Lumos ya. Aduh, kita lagi berada di wilayah Sultan Ahmed ya, dekat Lumos. Kita lagi dikeliling dulu di wilayah Sultan Ahmed ini untuk menikmati cuaca dingin. Kayaknya di wilayah lain ini sangat dingin ini. Sudah turun mungkin salju di Bursa, makanya di sini sangat dingin. Dinginnya seperti dalam kulkas. Kalau di Pekanbaru, di Riau, kalau mau dingin seperti ini harus masuk dalam kulkas. Tapi di sini nikmat Allah yang luar biasa. Kulkasnya besar sekali. Alam ini kulkas. Jadi ini musim dingin, pagi-pagi kita keluar untuk sholat subuh. Di sini baru sholat subuh nih. Kalau di Pekanbaru udah jam berapa nih ya? Jam 1 kali ya. Sini baru sholat subuh, masih gelap kan. Jadi ini kita lagi jalan karena biasa di sini kalau setiap orang sholat subuh itu ada yang sedekah teh ya, teh, roti. Nah kita mau lihat sedekah rotinya. Pardon. Aduh.
spektakuler. Oke, sekarang. Terima kasih. Oke, spektakuler. Nah, rotinya udah dapat. Ini dia roti. Ini rotinya. Tinggal tehnya lagi. Tinggal teh. Ini kita ngambil teh hangat. Teh hangat ya. Kita dikasih teh manis pagi-pagi. Oke, teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Amin, teşekkürler. Cai. Pakai gula lagi nggak? Yuk, Bu salad apa? Salad. Ini makannya pakai ini. Nah, Kita ngambil teh manis lagi. Ini dia. Nah, gulanya di sini ya. Oke. Sini berpegang. Apa yang buatkan? You can take it. Take. Ambil. Ambil dulu. Ya. Later, you can drink later, okay? Okay. First stop. Çay. Ne? Sen kaç oldun? 5. Say dedin ya sen. 5, 6. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? 6 tane döküyorum. Vallahi aldıysan çık şuradan hadi. Kita dapat teh, salad. Nah, salad nih Sahlap. untuk dimakan sama roti. Oke. Ini rotinya. Oke. Kita minum teh lo ya. Mesti jongkok karena basah semua sini. Nggak ada tempat duduk. Basah. Makan roti. Ini roti Turki guys. Roti Turki besar. Untuk kita sendiri udah cukup nih. Orang tuh 3 biji. Agak nyampur ya. Cukup nih. Tapi orang tuh sampai 3 biji. Cukup dingin sini ya. Sudah rahim. Didi tadi itu kan baru dikirim dulu. Nah, ini suasana sekitar Masjid Biru atau Blue Mosque sebelahnya Hagia Sophia. Jadi kita keliling-keliling dulu pagi-pagi ini untuk melihat wilayah sekitar ya. Jalan-jalanlah healing-healing, melihat kehebatan wilayah Istanbul yang mana dulunya ini merupakan ibu kotanya Daulah Islam. Jadi kita ingin melihat, mudah-mudahan di suatu saat Allah izinkan kita melihat kembali bahwa wilayah Istanbul ini kembali menjadi Daulah Islam.
Bir. Akhirnya kemana? Istirahat dan Maeda. Kita jalan-jalan. Kita tidak ada tujuan, kita hanya main. Jelas pagi ini olahraga free. Coba dihapus. Please make sure that you check all of your personal belongings as you leave the train. Son istasyon. Lütfen trenden ayrılırken tüm eşyanızı yanınıza aldığınızdan emin olunuz. This is the last station. Alhamdulillah kan dipakai. Apa tu? Ebo ini kan. Take to Metro Line, M1, M2, and Marmara. Macam ni lah. Video. Dulu kami dah tadi. Dulu ini. Sebagai macam ni. Ada beberapa muanya bus pakai bus apa dan bukan baru. Ada pernah sekali lain ya. Sampai di Turki? Sampai di Turki baru naya kereta rel panjang. Bus panjang lah. Ada kan macam-macam panjang. Rumah itu dulu, enggak ya? Enggak. Ada sekitar ya. Salah tadi. Hah? Salah. Oh. Marmara'ya aktarma yapabilirsiniz. Next station, Silivri. You can take the tramway line T. Mana ini? Tak ini loh. Itu bentengnya, itu benteng lapis pertama. Pak, itu benteng lapis pertama apa, Pak? Ini sebalik yang putih nih. Di sebalik yang warna putih nih. Alhamdulillah, makasih banyak. Teşekkürler. Punya Messi lah jika lihat tu kan. Iya. Kau mati saat begini ya. Ada listrik mana minyak dah. Ini kadang juga listrik tu. Cara kok ke ni dia listriknya. Ini kadang kan untuk apa? Kena minyak Ini dia pindah ke belakang Pak, itu orang tuh tahu apa ngapain? Ngapanya? Beli. Bapak Jem, coba kasih tahu Papa, ngapain orang rame-rame itu? Nomor. Hah? Nomor togel. Togelnya Turki itu. Lotre. Lotre. Oh. Ramai kan, Pak? Siji. Ramai kan, Boy? Evet. Kau yang gede mana? Oh, tuh. Pi, ajak Papa ke kamar mandi, Pi. Hah? Ano? Duit. Baba, order. WC.
Nah, ini adalah termasuk pejuang yang meninggal syuhada di ini kanan itu terus kanan Pak, atas panah atas. Ya sih. Boleh aja. Makanan burung, Pak. Nah, saat ini orang sedang syuting film di dekat Masjid Baru ya, di Eminono. Ini para artisnya sedang acting untuk buat satu sinetron film. Tengok aja, kita lagi lihat gimana syutingnya orang Turki. Jadi tidak lebay seperti kita di Indonesia. Buat film seperti ini dia, persiapan semua tenda-tenda harus disiapkan, para kru harus standby, stok makanan harus cukup, apalagi ini dingin gitu. Ya. Lihat aja di Netflix, Cilacap film. Proses syuting film, maka kameranya berlapis supaya dapat hasil yang bagus. Luar biasa. Kita tengok nih kameranya. Oke. Efendim. Alhamdulillah kita sampai di Hotel Waha Bursa. Kita turunkan barang, kemudian kita masuk ke penginapan. Miraç. Efendim? Miraç. Benim oğlum. Ada.
Dah. Nah, kita cari makanan dulu ya, makanan Turki di sini karena kita tadi nyampainya kemalaman. Kita cari durum ya, atau kebab. Kita keliling di kota Bursa ini. Nah, akhirnya kita dapat tempat untuk membeli durum ya, atau kebab. Di sini lagi kita milih-milih menu dan ngobrol sedikit dengan penjualnya dengan bahasa yang terbata-bata. Ini apa ini? Lagi pesen makanan karena udah lapar. Nah, jam berapa sekarang? 12. On iki saat. Ya, Indonesia jam 4 subuh. Allah. Kita baru makan, baru mau tidur. Sahur. Oke. Bagaimana adab di Turki memuliakan tamu? Setiap orang yang datang itu disuguhkan yang baru ya, makan ini. Bener. Ini lagi ini dong. Nanya lagi. Itu kayak bakso. Enak. Enak. Asam. Oh, pakai lemon. Mahir suka tuh. Jadi sambil nunggu kita dikasih cik kafte. Nah, ini dia cik kaftenya.